Salam sehat Bapak Ibu sahabat muda yang berbahagia. Sebagai makhluk sosial, pasti kita berkomunikasi, berteman, bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita. Tentunya dalam memilih teman atau sahabat, kita harus melihat sejauh mana mereka membawa kemajuan batin buat kita, bukan kemerosotan yang ada. Oleh karena itu, kita harus kenali sifat, watak, dan karakternya. Dalam kesempatan ini, saya akan mengupas tentang musuh yang pura-pura menjadi sahabat. Kupasan ini saya ambil dari kitab Siga Lowada Sutta. Bapak Ibu sahabat muda, ada 4 orang yang patut kita pandang sebagai musuh yang pura-pura menjadi sahabat. Siapa dia? Dia adalah orang yang tamak. Kedua, orang yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu apapun. Ketiga, penjilat. Dan keempat, pemboros. Tidak bisa mengenali orang itu tamak atau tidak hanya semata-mata dari penampilan luarnya, dari fisiknya saja. Tetapi kita bisa ketahui ia tamak atau tidak dari sifat, dari kebiasaannya. Yaitu apa? Yang pertama, ia tamak, serakah. Kedua, ia memberi sedikit dan meminta banyak. Ia melakukan kewajiban karena takut. Dan ia hanya ingat akan kepentingannya sendiri. Jadi kita bisa menilai orang-orang punya ciri tamak seperti itu. Ada nggak sifat buruk itu pada diri kita? Kalau ada, kurangi. Kalau bisa, hilangkan. Kenapa? Kita sendiri nggak suka dengan orang yang tamak, orang yang serakah. Bagaimana kalau itu pada diri kita, ya? Jadi oleh karenanya, sebagai seorang sahabat, belajarlah kita dermawan. Sekali-kali ditraktir boleh, tetapi kita pun juga gantian mentraktir. Kita kurangi hal-hal buruk. Lalu ketika sahabat kita punya kesulitan, ayo kita bantu. Jangan cuma ingat kepentingan sendiri. Wah, saya sulit nih, nanti minta bantuan teman saya. Pada saat dia sulit, kita menghindar untuk memberikan bantuan. Tidak boleh. Selanjutnya, kita melihat mengapa orang yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu harus dipandang sebagai musuh yang pura-pura menjadi sahabat. Atas 4 dasar, orang yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu harus dianggap sebagai musuh yang pura-pura menjadi sahabat. Yaitu, pertama, ia menyatakan persahabatannya berkenaan dengan hal-hal yang lampau. Ia menyatakan persahabatan berkenaan dengan hal-hal mendatang. Ia berusaha untuk mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong. Bila ada kesempatan untuk membantu, ia menyatakan tidak sanggup. Nah, bila ada orang-orang yang berciri seperti itu, yang senantiasa mendekati kita, hindari. Juga kita tidak boleh punya sifat seperti itu. Jangan ngomong hal-hal yang lampau aja atau hal-hal yang belum terjadi.
ketika teman membutuhkan bantuan kita menghilang. Jangan, kita harus hilangkan. Kalau ada teman, sahabat minta bantuan, tolonglah. Jangan suka berkata-kata yang tidak ada isinya atau mengkosong. Percuma, nanti ucapan kita tidak akan bernilai. Selanjutnya, atas 4 dasar seorang penjilat harus dianggap sebagai musuh yang pura-pura menjadi sahabat. Yang pertama, ia menyetujui yang salah. Yang kedua, ia tidak menganjurkan kepada hal-hal yang benar. Selanjutnya, yang ketiga, ia akan memuji dirimu di hadapanmu. Tetapi yang keempat, dia akan berbicara jelek tentang dirimu di hadapan orang lain. Lihatlah betapa bahayanya berteman dengan seorang penjilat. Hati-hati, dan kita pun tidak boleh bersikap sebagai seorang penjilat. Oleh karena itu, cobalah kita terapkan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita terhindar dari hal-hal buruk tadi. Selanjutnya, atas 4 dasar seorang kawan pemboros harus dianggap sebagai musuh yang berpura-pura menjadi sahabat. Apa itu? Yang pertama, ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar akan minuman keras. Kedua, ia menjadi kawanmu apabila engkau sering berkeliaran di jalan-jalan pada waktu yang tidak pantas. Ia menjadi kawanmu apabila engkau mengejar tempat-tempat hiburan dan pertunjukan. Dan ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar berjudi. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya memperoleh kemajuan batin dengan memiliki teman-teman yang berpura-pura menjadi sahabat. Oleh karena itu, semasa masih sadar, semasa masih kita bisa mengarahkan, ayolah kita memilih teman-teman yang baik. Bila ada teman yang kurang baik, cobalah kita dekati untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena persahabatan kita adalah untuk menambah kemajuan batin. Bapak, Ibu, Sobat Muda, mulailah hari ini kita membina diri, melaksanakan pemoralan, melatih meditasi, melaksanakan kedermawanan. Kembangkan kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kita ajarkan. Bila mereka berminat, ayo teruskan. Tetapi bila tidak, jangan paksakan. Kenapa? Karena tiap orang punya pandangan hidup yang berbeda. Hargailah pendapat, pandangan mereka masing-masing, karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Semoga uraian dharma yang singkat ini memberi manfaat dan membawa kebahagiaan buat kita, sehingga kita bisa mencari jalan yang terbaik. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.